Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menolong dan menopang kita setiap hari, di setiap kehidupan dan pekerjaan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita masuk dalam renungan kita. Kita persiapkan hati kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Bilangan pasal 4 ayat 34 sampai ayat 49. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bani Gerson yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka berjumlah 2.630 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Gerson, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan. Bani Merari yang dicatat menurut kaum-kaum yang ada di dalam puak mereka, yaitu orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi mereka yang dicatat menurut kaum-kaum mereka berjumlah 3.200 orang. Itulah jumlah pencatatan kaum-kaum Bani Merari, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Semua orang Lewi yang dicatat oleh Musa dan Harun dengan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam puak-puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Jadi mereka yang dicatat berjumlah 8.580 orang. Sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tugas dan tanggung jawab. Arti tugas dan tanggung jawab adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau pekerjaan yang dibebankan kepada dia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa suku Lewi terbagi menjadi dua kelompok besar.
yaitu Harun dan anak-anaknya yang merupakan kelompok imam dan keturunan Lewi yang bukan merupakan keturunan Harun. Harun dan keturunannya secara khusus bertugas melaksanakan peribadatan, sedangkan orang-orang Lewi yang bukan keturunan Harun menjalankan peran pendukung kegiatan peribadatan di kemah pertemuan. Oleh karena itu, keturunan Harun adalah para imam, sedangkan orang Lewi yang bukan keturunan Harun bukanlah imam. Mereka sama sekali tidak boleh menjalankan peran sebagai imam. Tugas mereka adalah mengurus perabotan kemah suci. Lewi memiliki 3 anak laki-laki, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Keturunan mereka masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda dalam mengurus kemah suci dengan semua perlengkapannya. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda diberikan oleh Tuhan Allah. Sedangkan Harun dan keturunannya, walaupun mereka adalah keturunan Kehat, tugas mereka adalah khusus menyelenggarakan peribadatan. Perbedaan tugas dan tanggung jawab akan menuntut kerjasama dalam mereka. Agar mereka bekerja sama dan memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Coba kemukakan salah satu sikap buruk yang bisa merusak suatu kerjasama di dalam kelompok atau gereja. Adalah sikap sombong. Itu adalah salah satunya yang merusak tatanan kerjasama di antara kelompok. Saudara terkasih, dalam kehidupan bersama termasuk dalam pelayanan, pembedaan tugas tidak bisa dihindarkan. Tidak mungkin bila setiap orang harus mengerjakan pekerjaan yang sama. Sekalipun demikian, tugas mereka itu menuntut kedewasaan dalam bersikap. Yang tugasnya penting terlihat tidak boleh sombong, sedangkan yang tugasnya terasa kurang penting, kurang terlihat harus berbesar hati dan tidak boleh merasa iri. Begitu juga dengan sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita memiliki talenta, mungkin tugas dan tanggung jawab yang diberikan gereja, yang dipercayakan kepada kita. Sebagai jemaat, kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan untuk gereja, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita akan semakin kompak, saling menolong, tolong-menolong. Kita tunjukkan, saling memperhatikan. Itu kan terlihat satu dengan yang lain. Saling menopang juga, itu kan terlihat juga. Dan pelayanan di dalam gereja akan semakin maju, dan kita akan semakin solid, dan gereja akan bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi sidang jemaat Tuhan, seperti kaum Kehat, Merari, dan Gerson, mereka diberikan kepercayaan oleh Tuhan melalui Musa untuk mengurus barang-barang di kemah pertemuan. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa diberikan Tuhan Allah kepada mereka, agar mereka melakukan tugas tanggung jawab itu dengan penuh tanggung jawab, dan juga dengan serius, dan juga merasa terbeban untuk melakukannya. Harus mereka melakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan harus mereka menuruti segala perintah Tuhan, perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi makanya kaum mereka dicatat dari umur 30 tahun sampai 50 tahun. Mereka diberikan tugas dan tanggung jawab mereka berbeda-beda. Dan ini ketetapan untuk mereka yang diberikan oleh Tuhan. Jadi seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Begini firman Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan, dengan perantaraan Musa, maka mereka masing-masing dibuat penanggung jawab atas apa yang harus dikerjakan dan diangkatnya. Demikianlah mereka dicatat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bilangan pasal 4 ayat 49. Jadi sidang jemaat Tuhan, ini sudah dicatat agar segala tugas tanggung jawab harus dikerjakan
sesuai dengan yang Tuhan inginkan kepada kita. Karena nama Tuhan dipermuliakan. Saya yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan, dalam pelayanan kita bergandengan tangan, saling mendukung satu dengan yang lain, agar pelayanan kita, agar gereja kita dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kita menjadi saksi, menjadi cerminan dalam lingkungan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, agar melalui kita menunjukkan betapa Tuhan itu dengan penuh kasih, betapa Tuhan Yesus itu adalah suatu jalan kebenaran, jalan satu-satunya juru selamat yang kita punya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami punya tugas dan tanggung jawab yang harus kami laksanakan. Itu amanat agung yang mau kami menjadi pemberita-pemberita Injil dalam kehidupan kami, agar kabar baik daripada Tuhan Yesus semua orang dapat mendengarkan, dan mereka memiliki juru selamat yang luar biasa, itu Tuhan Yesus Kristus. Seperti kaum Kehat, Merari dan Gerson, mereka diberikan tugas tanggung jawab. Kami pun Tuhan Yesus mau terbeban, diberikan Tuhan Allah sebagai tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan kami. Bimbing kami, arahkan kami ya Tuhan, untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata